Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya satu lagi TWS Gaming. Ada ZNT GamePods yang diklaimnya no delay nih. Kita lihat aja. Kita beli ZNT GamePods ini seharga 312.000. Tapi kita memang beli langsung yang tokonya itu di Cina dan dikirim dari sana. Kita sih sempat lihat juga di Tokopedia ada nih yang di toko lokal di Indonesia. Tapi harganya emang jadi 375.000. Jadi ya range harganya kurang lebih seperti itu. Dalam boxnya udah lengkap kok. Yang pasti dapat kedua earbudsnya, dapat juga case-nya, dapat satu kabel USB A ke USB C untuk ngecharge, dapat dua ekstra ear tips dengan ukuran yang berbeda, dan yang pasti manual serta kartu garansi. Untuk build quality udah bagus kok, walaupun dia bahannya plastik nih, tapi udah kerasa kokoh, terutama di case-nya. Dan si engselnya juga ini nggak ada tuh yang kayak goyang-goyang, kayak mau lepas gitu, nggak ada. Walaupun kalau kita shaking nih, ada bunyi-bunyi dikit, memang kayaknya di tempat earbuds ini nggak terlalu pas, jadi agak goyang sedikit. Tapi untuk kedua earbudsnya kokoh kok, nggak ada masalah. Berat dari earbudsnya sendiri per earbuds itu kurang lebih 5 gram. Nah kalau disatuin dengan case-nya nih, totalnya jadi 60 gram. Masih ringan sih, masih enak untuk dibawa-bawa. Kalau untuk desainnya gaming banget. Kelihatan nih, di depannya ada dua lampu yang terang banget, dan ini kayak mata gitu. Nah, saya sama Bro Alit Suralit sempat nih mikir nih kayak apa ya? Kita akhirnya setuju kalau ini tuh mirip banget kayak di si Toothless di film How to Train Your Dragon. Emang sih ya, apalagi yang punya kita ini warnanya ungu. Nah, untuk masalah warna, setahu saya memang warna yang hitam ini dia hanya satu warna aja. Cuman untuk warna lampunya ada yang ungu seperti ini, tapi ada juga yang berwarna hijau. Dan lampu ini juga sebagai indikator. Jadi ketika earbudsnya sedang di charge, lampunya akan nyala. Jadi kalau cuma satu nih yang belum penuh, jadi ya kayak ngedip gitu. Termasuk juga saat ngecharge si case-nya ini, lampunya tuh akan flashing gitu, nyala mati nyala mati. Ketika dia sudah nyala terus-terusan nggak mati-mati lagi, artinya sudah penuh baterainya. Untuk di earbuds-nya dia tuh pakai tangkai gini, dan mikrofonnya itu memang ada di ujung tangkainya. Lampunya juga ada per earbuds-nya, tapi lampunya nggak biasa nih, nggak cuman kayak titik atau bulat, nggak, dia mengikuti dari bentuk si earbuds-nya. Keren sih kalau menurut saya. Oh ya, ini kan TWS Gaming, jadi ada gaming mode-nya. Nah, lampunya ini akan terus flashing juga nih, bakal nyala mati ketika sedang menggunakan game mode-nya. Mungkin buat beberapa orang itu mengganggu, tapi ada juga yang ya namanya juga TWS Gaming. Kalau untuk fitting cukup nyaman kok, walaupun memang ya di kepala si earbudsnya ini cukup gede, dan ketika dipasang di telinga tuh kerasa kayak agak ngeganjal. Tapi itu balik lagi ya, tergantung dari ukuran telinga kita masing-masing. Kalau saya nih, saya pakai kira-kira di hampir 3 jam gitu baru kerasa pegel. Cuman masalahnya, noise isolation-nya kurang banget. Ketika saya pakai earbuds ini dan saya nggak play musik nih, cuman pasang aja, saya masih bisa ngobrol sama orang. Saya udah coba ganti ear tips-nya yang sesuai dengan telinga saya, tetap sama aja. Dia udah IPX5, jadi udah water resistant. Keringat atau hujan kecil dia udah nggak masalah. Tapi saya sih tidak menyarankan kalau untuk dipakai jogging misalkan ya. Kalau memang saya cuman geleng-geleng dengan cepat gitu, dia nggak akan copot. Tapi kalau jogging dalam waktu yang lama, bisa sih copot menurut saya. Soalnya kerasa banget earbuds-nya tuh nggak sampai nyantel ke dalam gitu, nggak sampai ketahan bener-bener di dalam. Untuk koneksi sudah menggunakan Bluetooth 5.0 dengan Bluetooth kodeknya AAC dan SBC. Untuk jarak 10 meter tanpa halangan. Kalau pengen single use udah bisa kok. Mau kanan aja, mau kiri aja udah bisa. Untuk pairingnya standar kok. Tinggal dikeluarkan kedua earbuds-nya, kalian searching di smartphone kalian yang sudah nyala Bluetooth-nya, lalu tinggal pairing. Cuman nih, saya sempat dapat masalah. Jadi kebetulan smartphone saya itu Sony Xperia One Mark II. Waktu saya pertama pegang barang ini tuh masih Android 10. Nggak ada masalah untuk koneksinya. Tapi setelah saya update ke Android 11, dia nggak bisa connect ke smartphone saya. Akhirnya bisa setelah saya matikan fitur HD audio di smartphone saya. Dan setelah saya cek ternyata di developer option nih, si kodeknya itu harus terganti ke SBC, sedangkan AAC-nya tuh pasti dia nggak mau. Intinya sih masih terdeteksi kok oleh HP saya. Dan saya kadang-kadang masih bisa play lagu, walaupun di situ waktunya jalan bahwa lagu ini sedang ke play. Cuman nggak ada suara apapun yang keluar dari earbuds-nya. Saya coba unpair, saya coba reset factory, sama aja.
Nah, saya nggak tahu apakah semua Android 11 akan menghadapi masalah yang sama. Soalnya saya coba yang di bukan Android 11, lancar aja nih koneksinya, nggak ada masalah. Bisa aja karena HP saya Sony Xperia. Saya nggak tahu kalau di Android 11, misalkan di Samsung atau OnePlus atau Android lainnya. Untuk baterai di case-nya ada 400 mAh yang bisa ngecharge earbuds-nya sampai 3 kali. Sedangkan di earbuds-nya sendiri ada 50 mAh per earbuds dan diklaimnya bisa sampai 5 jam playtime. Saya udah nyobain nih, dengerin lagu di volume 70% dan juga game mode-nya saya nyalain. Saya dapat baterai kurang lebih 4 jam. Tapi bisa aja sih kalau kalian mungkin di volumenya 50% atau tidak menggunakan gaming mode-nya. Bisa aja sih dapat 5 jam playtime-nya. Untuk charging, earbuds dan case-nya juga sama, butuh waktu kurang lebih 1 jam. By the way, dia tidak support quick charge dan disarankan untuk ngecharge-nya itu menggunakan charger yang 5 volt 1 ampere. Kalau untuk sistem kontrol dia sudah menggunakan touch sensor dan ada di bagian atas nih, bagian kepala si earbuds-nya. Dan untuk TWS yang harganya segini udah lengkap. Mau play pause, previous track, next track, volumenya mau naikin, turunin, akses voice assistant, dan untuk ganti ke game mode-nya. Dan yang pasti bisa juga ngangkat panggilan, menolak panggilan, atau mengakhiri panggilan. Tapi kalau dari pengalaman saya nih, untuk si touch sensornya ini, dia kurang intuitif gitu. Si Bro Alif juga sempat pakai ini, dia bilang sama. Jadi lucunya tuh kan untuk play pause-nya itu di tap 2 kali. Ketika kita tap 2 kali tuh kadang-kadang justru bukannya ke play atau ke pause, cuman jadi ke tap kayak 1 kali doang, dan itu biasanya naikin volume untuk earbuds kanan, sedangkan yang kiri untuk nurunin volume. Dan itu terjadi beberapa kali. Untuk latensinya gimana nih? Dia udah sebagai TWS gaming dan sudah ada gaming mode-nya. Jadi seharusnya sih sudah bisa meminimalisir delay-nya. By the way, ketika kita nyalain tuh dia akan keluar suara gitu. Gaming mode, atau kalau kita matikan dia akan bilang music mode. Kita lihat aja deh. Nah, setelah kita lihat video tadi, kalau pengalaman saya nih untuk latensinya. Saya gunakan di iPhone, tidak menyalakan gaming mode-nya, memang masih kerasa delay-nya. Begitu saya nyalakan, nggak ada masalah. Udah cukup nyaman untuk dipakai main. Sedangkan di Android, mau saya nyalakan sekalipun gaming mode-nya, tetap masih kerasa ada delay-nya. Dan buat saya kurang nyaman sih. Oke, sekarang kita coba mikrofonnya. Saya udah pakai kedua earbuds-nya, cuman setahu saya memang hanya satu mikrofonnya yang aktif. Cek 1 2 3 1 2 3. Kayak gimana nih hasilnya? Cek 1 2 3 1 2 3. Biasanya untuk earbuds yang ada tangkainya itu, mikrofonnya itu ada di ujung tangkai, dan sesuai pengalaman kita sih beberapa kali justru lebih bagus untuk mikrofon. Cuman sayangnya dia masih agak mendem. Bahkan Bro Alit Suralit udah pernah nih nyobain pakai pada saat dia sedang meeting menggunakan Google Meet di smartphone-nya. Dia tanya ke lawan bicaranya gimana suaranya, dia bilang agak mendem dan agak ya gaung gitu, kayak sedikit eko lah. Cuman di telinga dia sih kedengaran lawan bicaranya cukup clear kok. Oke, untuk kualitas suaranya kayak gimana nih? Drivernya menggunakan 5,7 mm dynamic driver, dan hasilnya menurut kita kurang sih. Maksud saya gini, pertama kali saya coba nih, first impression saya, wah ini kok suaranya mendem. Jadi kurang banget masalah detail, dan dia kerasa kayak boxy gitu, agak boxy gitu. Saya cobain beberapa hari, mulai kebiasaan nih telinga. Tapi ketika saya coba TWS lain lagi, langsung kerasa banget bahwa oh iya, dia memang mendem. Untuk low-nya waktu saya cobain, bassnya tuh nggak kerasa powerful, dia cuma kayak pep gitu, nggak yang pum gitu, nggak dapet. Jadi pada saat saya dengerin lagu EDM, nggak menikmati sih akhirnya.
Untuk mid-nya menurut saya sebenarnya cukup ya. Walaupun untuk detailnya bisa dibilang pas-pasan. Ya suara vokal dan suara instrumen juga masih ya lumayan enak kok di telinga. Untuk high-nya sebenarnya dia udah nggak harsh kok, dia udah nggak nusuk. Cuman detailnya agak kurang dan kerasanya agak kayak ketutup gitu, terutama karena dari mid-nya. Untuk soundstage juga kerasa sempit sih. Kesimpulannya, untuk masalah desain dan baterainya udah cocok banget untuk gaming. Cuman masalahnya latensinya tadi. Kita hanya dapat bisa nyaman dipakai main itu di iPhone doang, dan itu gaming mode-nya harus nyala. Sedangkan di Android enggak sih, saya nggak rekomen. Kalau untuk kualitas suara, sama sih saya kurang bisa rekomen. Karena saya bisa nunjukin TWS lain yang bahkan lebih murah, tapi kualitas suaranya lebih bagus. Contohnya kayak KCY T5. Terus ingat juga ya, tadi masalah koneksi di Android 11. Sekali lagi, saya tidak bilang bahwa semua Android 11 akan dapat permasalahan yang sama seperti yang saya rasakan. Tapi sebaiknya berhati-hati aja. Jangan sampai udah beli, tapi ternyata nggak bisa digunakan. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!